Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Bayangan hitam di balik pagar tetangga. Sebuah kisah nyata tentang selamat dari santet tetangga yang iri. Malam itu bulan November tahun 2019 terasa berbeda, seolah-olah udara di sekitar rumah kecil kami di ujung gang sempit Kampung Rambutan, Jakarta Timur, telah berubah menjadi lebih berat dan pekat seperti kain kafan yang menutupi kebahagiaan keluarga kami. Elma, istriku yang berusia 28 tahun dengan rambut hitam legam sepinggang dan mata bulat bening nan lembut itu, duduk gelisah di kursi rotan tua sambil menggendong bayi kami, Kirana, yang baru berusia 3 bulan dengan pipi gembul dan senyum menggemaskan yang selalu membuat hati siapapun meleleh ketika melihatnya. "Mas Dedi," bisik Elma dengan suara bergetar seperti daun yang tertiup angin kencang. Matanya menatap ke arah jendela kecil yang menghadap rumah tetangga sebelah. "Bu Lastri, aku mencium bau dupa aneh dari rumah sebelah. Baunya seperti campuran kemenyan dengan sesuatu yang menyeramkan, tidak seperti dupa biasa yang biasa digunakan untuk sembahyang." Aku, Dedi, seorang tukang ojek berusia 30 tahun dengan tubuh kurus namun bertenaga, rambut ikal pendek yang mulai beruban di pelipis, dan wajah yang selalu bersahabat kepada siapapun, merasakan ada yang tidak beres sejak beberapa hari terakhir ini, ketika kebahagiaan hidup kami yang sederhana namun penuh cinta mulai diterpa badai tak kasat mata yang datang tanpa permisi. "Mungkin Bu Lastri sedang melakukan ritual keagamaan, sayang," jawabku sambil berusaha meyakinkan diri sendiri, padahal dalam hati kecilku, ada bisikan halus yang mengatakan bahwa semua yang terjadi belakangan ini bukanlah kebetulan semata, melainkan ulah seseorang yang tidak senang melihat kebahagiaan keluarga kecil kami yang sederhana namun harmonis. Sejak kelahiran Kirana 3 bulan yang lalu, hidup kami memang terasa lebih sempurna dan bahagia, meskipun kondisi ekonomi kami yang pas-pasan sebagai keluarga kecil di kampung pinggiran Jakarta. Namun cinta dan kebersamaan yang kami miliki mampu menutupi segala kekurangan materi yang ada, dan hal inilah yang mungkin membuat mata-mata tertentu tidak senang melihat kebahagiaan kami yang tulus dan sederhana. Bu Lastri, tetangga sebelah rumah yang berusia 55 tahun dengan tubuh gemuk pendek, rambut keriting pendek yang selalu diwarnai coklat, mata sipit yang tajam seperti elang yang sedang mengintai mangsa, dan bibir tipis yang jarang sekali tersenyum dengan tulus, adalah seorang janda yang hidup sendirian sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung mendadak yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh dokter manapun. Rumahnya yang bercat hijau pudar dengan pagar besi tinggi dan tanaman-tanaman aneh yang tumbuh subur di pekarangannya yang gelap, selalu terlihat misterius dan menyimpan beribu rahasia gelap yang tidak pernah terungkap kepada siapapun di kampung ini. Dan kehadiran Bu Lastri yang selalu memandang keluarga kami dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah-olah ada campuran iri hati, kebencian, dan sesuatu yang lebih gelap lagi di balik tatapan matanya yang tajam. "Mas, Kirana sudah 3 hari ini rewel terus, tidak mau menyusu dengan baik, dan tidurnya selalu gelisah seperti diganggu sesuatu yang tidak kita lihat," lanjut Elma dengan wajah pucat pasi. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas terlihat karena kurang tidur selama berhari-hari, dan yang aneh, setiap kali aku menggendongnya dekat jendela yang menghadap rumah Bu Lastri, dia selalu menangis kencang seolah-olah ketakutan dengan sesuatu. Kirana, bayi mungil kami yang biasanya ceria dan mudah tersenyum, memang berubah drastis sejak seminggu terakhir ini. Wajah kecilnya yang biasanya berseri-seri kini terlihat pucat dan tidak sehat. Matanya yang bulat bening sering menatap kosong ke arah tertentu seolah-olah melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat, dan tangisannya yang melengking tajam di tengah malam sering membuat kami terbangun dengan perasaan cemas yang tidak bisa dijelaskan. "Besok kita bawa Kirana ke dokter dulu, sayang, mungkin dia hanya sedang tidak enak badan saja," kataku sambil mengusap lembut kepala Elma yang bersandar di bahuku, meskipun dalam hati aku mulai merasakan kegelisahan yang sama dengan yang dirasakan istri tercinta ini, karena memang ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi di sekitar rumah kami belakangan ini. Malam itu, ketika jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari dan seluruh kampung telah tertidur lelap,
Aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki yang aneh di luar rumah, langkah yang terdengar berat namun tidak beraturan, seolah-olah seseorang sedang berjalan sambil menyeret sesuatu di tanah, dan suara itu berulang-ulang melewati depan rumah kami dengan pola yang sama setiap malamnya. Dengan hati-hati, aku mengintip melalui celah tirai jendela, dan yang kulihat membuat bulu kuduku berdiri tegak. Sosok Bu Lastri yang mengenakan kebaya hitam dengan selendang putih menutupi kepalanya, sedang berjalan pelan-pelan di depan rumah kami sambil membawa sesuatu dalam genggamannya yang tidak bisa kulihat dengan jelas karena gelap, dan bibirnya bergerak-gerak seolah-olah sedang mengucapkan mantra atau doa-doa yang tidak aku pahami. Ya Allah, apa yang sedang dilakukan Bu Lastri di luar sana tengah malam begini? Bisikku dalam hati sambil merasakan keringat dingin mengalir di punggungku, karena pemandangan yang kulihat itu benar-benar tidak wajar dan membuat seluruh tubuhku merinding ketakutan. Esok paginya, ketika aku sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja sebagai tukang ojek dengan motor bebek tua yang sudah menemani hidup kami selama bertahun-tahun, Pak Hasan, tetangga seberang yang berusia 45 tahun dengan kumis tebal dan mata yang selalu ramah, menghampiriku dengan wajah yang terlihat khawatir dan penuh keprihatinan. "Dedi, apa keluargamu baik-baik saja?" tanya Pak Hasan sambil melirik ke arah rumah Bu Lastri yang pintunya masih tertutup rapat meskipun matahari sudah tinggi. Aku beberapa kali melihat Bu Lastri melakukan hal-hal aneh di malam hari, dan kemarin malam aku melihatnya menaburkan sesuatu di depan rumahmu sambil menggerutu tidak jelas. Jantungku berdebar kencang mendengar perkataan Pak Hasan, karena hal itu memperkuat dugaanku bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres dengan Bu Lastri dan perilakunya yang semakin aneh belakangan ini, terutama sejak keluarga kami mulai mendapat kebahagiaan dengan kelahiran Kirana yang sempurna dan sehat. Memangnya Pak Hasan melihat Bu Lastri melakukan apa? Tanyaku dengan suara yang berusaha ku kendalikan agar tidak terdengar terlalu khawatir, meskipun dalam hati aku sudah mulai merasa takut dengan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada keluarga kecilku yang sangat kucintai ini. Aku melihatnya menaburkan sesuatu seperti abu atau bubuk hitam di depan pagar rumahmu sambil menggerutu dan menggerak-gerakkan tangannya ke udara seperti sedang melakukan ritual tertentu, jawab Pak Hasan dengan suara berbisik, dan yang membuatku semakin curiga, setiap kali dia melakukan itu, selalu tercium bau dupa yang aneh dan menyengat, tidak seperti dupa biasa yang digunakan untuk ibadah. Sepulang kerja sore itu, aku memutuskan untuk memeriksa area di depan rumah kami, dan benar saja, di dekat pagar dan di bawah jendela kamar Kirana, aku menemukan taburan abu hitam yang tercampur dengan rambut-rambut halus dan potongan-potongan kecil yang terlihat seperti kuku. Semua bahan itu membentuk pola lingkaran kecil yang tidak wajar dan memberikan aura negatif yang sangat kuat. "Elma, lihat ini," panggilku dengan suara bergetar sambil menunjukkan temuan mengerikan itu kepada istriku yang langsung pucat pasi melihatnya. "Ini bukan hal yang wajar, kita harus berbuat sesuatu sebelum terlambat." Elma menatap taburan abu hitam itu dengan mata terbelalak ketakutan, tangannya yang bergetar memeluk Kirana lebih erat, seolah-olah ingin melindungi buah hatinya dari segala bentuk ancaman gaib yang mungkin sedang mengintai keluarga kecil kami yang tidak berdosa ini. "Mas, aku takut, ini pasti ulah Bu Lastri yang tidak senang melihat kebahagiaan kita," bisik Elma dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. "Aku pernah dengar dari ibuku, kalau ada orang yang menaburkan abu hitam campur rambut dan kuku di depan rumah orang, itu artinya mereka sedang melakukan santet atau ilmu hitam untuk mencelakakan penghuni rumah tersebut." Malam harinya, ketika kami sedang berusaha tidur meskipun hati dipenuhi kegelisahan dan ketakutan, tiba-tiba Kirana menangis kencang dengan suara yang tidak pernah kami dengar sebelumnya, tangisan yang melengking tajam dan penuh kesakitan, seolah-olah ada sesuatu yang menyakitinya namun tidak terlihat oleh mata telanjang. "Kirana, sayang, kenapa menangis seperti ini?" Elma panik sambil menggendong bayinya yang terus menangis tidak terkendali. Tubuh kecil Kirana terasa panas dan berkeringat dingin, matanya menatap kosong ke arah langit-langit kamar seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan di sana. Aku segera menyalakan lampu kamar,
dan pemandangan yang kulihat membuat seluruh tubuhku membeku ketakutan. Di langit-langit kamar Kirana, terlihat bayangan hitam berbentuk tidak beraturan yang bergerak-gerak seperti asap tebal, dan bayangan itu seolah-olah sedang menukik ke arah tempat tidur bayi kami dengan gerakan yang mengancam dan penuh aura negatif. Ya Allah, ada apa ini? Teriakku sambil segera mengambil Kirana dari gendongan Elma dan membawanya keluar dari kamar, karena instingku sebagai seorang ayah mengatakan bahwa tempat itu tidak aman lagi untuk bayi mungil kami yang masih sangat rentan terhadap gangguan-gangguan gaib. Keesokan harinya, dengan hati yang penuh keputusasaan dan ketakutan yang semakin membesar, kami memutuskan untuk mencari bantuan dari Kiai Mukti, seorang ulama yang sangat dihormati di daerah kami dan dikenal memiliki kemampuan spiritual yang tinggi serta pengalaman luas dalam menangani berbagai macam gangguan gaib dan ilmu hitam yang sering menimpa masyarakat di sekitar Jakarta Timur. Kiai Mukti, seorang pria berusia 60 tahun dengan jenggot putih panjang yang terawat rapi, mata yang memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan, serta aura spiritual yang kuat dan menenangkan, tinggal di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh taman kecil dengan tanaman-tanaman herbal dan bunga-bunga yang tumbuh subur, menciptakan suasana yang damai dan spiritual di sekitar kediamannya. Assalamualaikum, Kiai, sapaku dengan suara hormat sambil membungkukkan badan. Elma yang berdiri di sampingku sambil menggendong Kirana juga menyapa dengan sopan. Kami datang untuk meminta bantuan dan bimbingan Kiai karena keluarga kami sedang mengalami gangguan yang sangat menakutkan dan kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk dan ceritakan apa yang kalian alami, jawab Kiai Mukti dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Matanya yang tajam namun penuh kasih sayang menatap kami bertiga dengan penuh perhatian dan empati. Di ruang tamu yang sederhana namun terasa hangat dan menenangkan, dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran dan tasbih-tasbih yang tergantung rapi di dinding, kami menceritakan semua yang terjadi pada keluarga kami, mulai dari perubahan perilaku Bu Lastri, aroma dupa aneh yang tercium setiap malam, taburan abu hitam di depan rumah, hingga gangguan yang dialami Kirana dan bayangan hitam menakutkan yang kami lihat di langit-langit kamar. Kiai Mukti mendengarkan cerita kami dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan bergumam pelan, mata bijaknya menatap wajah Kirana yang terlihat pucat dan tidak sehat seperti biasanya, dan ketika kami selesai bercerita, beliau terdiam sejenak sambil memejamkan mata, seolah-olah sedang merasakan aura spiritual yang mengelilingi keluarga kami. Subhanallah. Apa yang kalian alami memang benar-benar gangguan dari ilmu hitam atau santet yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hati dengki dan iri terhadap kebahagiaan kalian, kata Kiai Mukti dengan nada serius namun tetap tenang. Dari cerita kalian dan aura yang saya rasakan dari bayi ini, jelas sekali bahwa ada energi negatif yang sangat kuat sedang menyerang keluarga kalian, dan hal ini harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin parah dan berbahaya. Elma menangis terseduh-seduh mendengar konfirmasi dari Kiai Mukti, tangannya yang bergetar memeluk Kirana lebih erat sambil berbisik doa-doa untuk perlindungan, sementara aku merasakan campuran kemarahan dan ketakutan yang luar biasa, karena tidak menyangka bahwa ada orang yang begitu jahat sampai mau menyakiti bayi tidak berdosa hanya karena iri dan dengki. Kiai, apa yang harus kami lakukan untuk melindungi keluarga kami dan menghentikan gangguan ini? Tanyaku dengan suara putus asa. Kami siap melakukan apa saja asal keluarga kami bisa selamat dan terbebas dari teror menakutkan ini. Pertama-tama, kalian harus memperkuat iman dan selalu berserah diri kepada Allah SWT, karena tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, jawab Kiai Mukti sambil mengambil sebotol air putih dari lemari dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ke dalamnya. Kedua, kalian harus rajin membaca surat Al-Falaq, Anas, dan ayat kursi setiap hari, terutama sebelum tidur dan setelah salat, karena ayat-ayat tersebut memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar untuk menangkal segala bentuk gangguan gaib dan ilmu hitam. Kiai Mukti kemudian memberikan kami air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci tersebut, dan menjelaskan bahwa air itu harus diminum oleh Elma dan juga diberikan kepada Kirana sedikit demi sedikit,
serta bisa digunakan untuk memercikkan di seluruh rumah terutama di area yang sering terkena gangguan seperti kamar Kirana dan sekitar jendela yang menghadap rumah Bu Lastri. Ketiga, kalian harus membersihkan rumah kalian dari segala bentuk benda-benda yang mungkin sudah terkontaminasi energi negatif, termasuk abu hitam yang kalian temukan di depan rumah, dan setelah itu taburkan garam di sekeliling rumah sambil membaca ayat-ayat suci sebagai benteng spiritual. Lanjut Kiai Mukti dengan suara yang penuh keyakinan, dan yang paling penting, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal kepada orang yang berbuat jahat kepada orang yang tidak bersalah. Sebelum kami pulang, Kiai Mukti juga memberikan sebuah tasbih khusus yang sudah dibacakan doa-doa perlindungan dan menyarankan agar Elma selalu membawanya kemanapun pergi, terutama ketika berada di rumah dan mengurus Kirana, karena tasbih tersebut bisa menjadi perisai spiritual yang melindungi dari segala bentuk gangguan gaib dan energi negatif. Ingatlah, anak-anakku, ujian ini adalah cara Allah untuk menguji keimanan kalian dan memperkuat ikatan keluarga kalian, kata Kiai Mukti sambil mengusap kepala Kirana dengan lembut, dengan kesabaran, doa, dan ikhtiar yang benar, insya Allah kalian akan melewati cobaan ini dengan selamat dan bahkan menjadi keluarga yang lebih kuat dan beriman. Sepulang dari rumah Kiai Mukti, kami langsung melakukan semua petunjuk yang diberikan, mulai dari membersihkan rumah secara menyeluruh, membuang semua abu hitam yang ditemukan, menaburkan garam di sekeliling rumah sambil membaca ayat-ayat suci, hingga memercikkan air yang sudah didoakan ke seluruh sudut rumah, terutama di kamar Kirana dan area-area yang terasa memiliki aura negatif. Malam pertama setelah melakukan ritual pembersihan spiritual tersebut, suasana rumah memang terasa sedikit lebih tenang dan damai. Kirana juga tidur lebih nyenyak dan tidak rewel seperti hari-hari sebelumnya. Namun kami tetap merasa was-was dan tidak berani lengah, karena tahu bahwa Bu Lastri pasti tidak akan berhenti begitu saja dalam usahanya untuk menyakiti keluarga kami. Mas, aku masih merasa takut, bagaimana kalau Bu Lastri melakukan hal yang lebih jahat lagi? Bisik Elma sambil memeluk Kirana yang sedang tidur pulas di gendongannya. Aku tidak bisa membayangkan kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk pada anak kita yang masih sangat kecil dan tidak berdosa ini. Kita harus tetap berdoa dan berserah diri kepada Allah, sayang, jawabku sambil menggenggam tangan Elma dengan erat. Dan kita juga harus tetap waspada serta tidak memberikan kesempatan kepada Bu Lastri untuk berbuat jahat lagi kepada keluarga kita. Beberapa hari setelah kunjungan kami ke Kiai Mukti, keadaan memang sedikit membaik namun Bu Lastri semakin menunjukkan perilaku yang aneh dan mencurigakan. Dia sering terlihat berbisik-bisik sendiri di halaman rumahnya sambil menatap rumah kami dengan pandangan yang penuh kebencian dan dendam, seolah-olah dia kesal karena rencananya untuk menyakiti keluarga kami tidak berhasil seperti yang dia harapkan. Suatu sore ketika aku sedang pulang kerja, aku melihat Bu Lastri sedang berbicara dengan seseorang di depan rumahnya, dan orang itu ternyata adalah seorang perempuan tua berpakaian serba hitam dengan rambut panjang terurai kusut, wajah keriput yang terlihat menyeramkan, dan mata yang memancarkan aura jahat yang sangat kuat, yang membuat siapapun yang melihatnya akan merasa tidak nyaman dan ketakutan. Sudah kubilang, Bu Lastri, untuk mengalahkan perlindungan spiritual yang mereka miliki sekarang, kita harus menggunakan cara yang lebih kuat dan berbahaya, kata perempuan tua itu dengan suara serak yang terdengar seperti gesekan kayu tua. Tapi ingat, semuanya ada konsekuensinya, dan kamu harus siap menanggung risikonya. Aku bersembunyi di balik motor tetangga sambil mendengarkan percakapan mereka. Jantungku berdebar kencang karena menyadari bahwa Bu Lastri ternyata tidak bertindak sendirian dalam usahanya untuk menyakiti keluarga kami, melainkan bekerja sama dengan seseorang yang jelas-jelas ahli dalam ilmu hitam dan santet berbahaya. Aku tidak peduli dengan risikonya, yang penting keluarga itu hancur dan tidak bahagia lagi, jawab Bu Lastri dengan nada penuh kebencian dan kemarahan. Aku sudah muak melihat mereka hidup bahagia sementara aku hidup sendirian dan kesepian, tidak adil rasanya Allah memberikan kebahagiaan kepada mereka sementara aku terus menderita.
Mendengar perkataan Bu Lastri yang penuh dengan kedengkian dan iri hati yang sudah mencapai titik kegilaan, aku semakin yakin bahwa perempuan itu memang sudah kehilangan kewarasannya karena terlalu lama memendam perasaan negatif dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa setiap orang memiliki takdir dan rezeki masing-masing dari Allah SWT. Baiklah, tapi kali ini kita harus menunggu bulan gelap, dan kamu harus menyiapkan benda-benda yang lebih kuat pengaruhnya. Lanjut perempuan tua itu sambil mengeluarkan sebuah kantong kecil berwarna hitam dari dalam tasnya. Dan jangan lupa, ritual kali ini harus dilakukan tepat di tengah malam ketika kekuatan jahat sedang mencapai puncaknya. Setelah perempuan tua itu pergi, aku segera pulang ke rumah dengan perasaan was-was yang luar biasa, karena menyadari bahwa ancaman terhadap keluarga kami belum berakhir, malah akan semakin besar dan berbahaya, dan kami harus bersiap menghadapi serangan yang lebih kuat dari sebelumnya. Elma, kita harus segera kembali ke Kiai Mukti dan menceritakan apa yang baru saja aku lihat dan dengar, kataku sambil menceritakan percakapan Bu Lastri dengan perempuan tua misterius itu. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu yang lebih jahat dan berbahaya dari sebelumnya. Wajah Elma langsung pucat pasi mendengar ceritaku, tangannya bergetar sambil memeluk Kirana yang sedang bermain dengan mainan sederhana di pangkuannya, mata indahnya berkaca-kaca karena ketakutan dan keputusasaan menghadapi ancaman yang semakin nyata dan menakutkan ini. Ya Allah, kenapa Bu Lastri begitu jahat kepada kita, Mas? Tanya Elma dengan suara bergetar, padahal kita tidak pernah berbuat jahat kepadanya. Malah selama ini kita selalu berusaha menjadi tetangga yang baik dan membantu ketika dia membutuhkan bantuan. Itulah sifat dengki dan iri hati, sayang, dia tidak bisa menerima kebahagiaan orang lain meskipun dia sendiri tidak dirugikan oleh kebahagiaan itu, jawabku sambil mengusap air mata yang mulai mengalir di pipi Elma. Tapi kita tidak boleh putus asa, kita harus terus berjuang dan berserah diri kepada Allah untuk melindungi keluarga kita. Keesokan harinya, kami kembali menemui Kiai Mukti dengan membawa informasi baru tentang rencana jahat Bu Lastri dan perempuan tua yang membantunya, dan Kiai Mukti mendengarkan cerita kami dengan ekspresi yang semakin serius dan penuh keprihatinan. Subhanallah, ternyata musuh yang kalian hadapi lebih kuat dan berbahaya dari yang saya perkirakan sebelumnya, kata Kiai Mukti sambil menggelengkan kepala dengan prihatin. Perempuan tua yang kalian ceritakan itu kemungkinan besar adalah seorang dukun santet yang sangat berbahaya dan sudah berpengalaman puluhan tahun dalam ilmu hitam, jadi kita harus mengambil langkah-langkah perlindungan yang lebih kuat dan menyeluruh. Kiai Mukti kemudian memberikan kami sebuah jimat khusus yang terbuat dari logam yang sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa perlindungan yang sangat kuat. Jimat tersebut harus selalu dibawa oleh Elma dan juga digantungkan di kamar Kirana sebagai pelindung spiritual yang akan mencegah segala bentuk serangan gaib dan ilmu hitam. Selain itu, kalian juga harus melakukan salat tahajud setiap malam dan membaca surat Yasin secara rutin, lanjut Kiai Mukti dengan nada yang sangat serius, karena dalam menghadapi musuh yang menggunakan kekuatan kegelapan, senjata terkuat yang kita miliki adalah cahaya iman dan kedekatan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Kiai Mukti juga mengajarkan kami beberapa doa khusus untuk menangkal santet dan ilmu hitam, serta memberikan ramuan herbal yang harus diminum Elma setiap hari untuk memperkuat daya tahan tubuh dan spiritual dalam menghadapi serangan energi negatif yang mungkin akan semakin intensif. Yang paling penting, kalian harus selalu dalam keadaan suci dan tidak boleh lengah dalam beribadah, pesan Kiai Mukti sambil menatap kami dengan pandangan yang penuh kasih sayang namun juga tegas, karena ketika kita dalam keadaan kotor secara spiritual, kita akan menjadi lebih rentan terhadap serangan-serangan gaib dan energi negatif. Sepulang dari Kiai Mukti, kami langsung melakukan semua petunjuk dan saran yang diberikan, mulai dari memasang jimat di kamar Kirana, membaca doa-doa perlindungan setiap hari, hingga melakukan salat tahajud dan membaca surat Yasin secara rutin sebagai benteng spiritual yang kuat. Beberapa hari kemudian, tepat seperti yang diprediksi berdasarkan percakapan yang aku dengar,
pada malam bulan gelap ketika langit tertutup mendung tebal dan tidak ada sinar bulan maupun bintang yang terlihat, kami mulai merasakan gangguan yang lebih hebat dan menakutkan dari sebelumnya. Sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba seluruh rumah kami terasa sangat dingin meskipun cuaca di luar tidak terlalu dingin. Semua lampu di rumah berkedip-kedip tidak beraturan seolah-olah ada gangguan listrik yang tidak wajar. Dan yang paling menakutkan, kami mendengar suara-suara aneh seperti tangisan, jeritan, dan bisikan-bisikan halus yang datang dari segala arah namun tidak bisa dipastikan sumbernya. Mas, aku takut sekali. Suara-suara itu seperti berasal dari makhluk-makhluk yang tidak terlihat, bisik Elma sambil memeluk Kirana yang mulai rewel dan menangis kencang. Dan lihat, Kirana seperti melihat sesuatu yang menakutkan di langit-langit kamar. Aku segera mengambil jimat yang diberikan Kiai Mukti dan mulai membaca doa-doa perlindungan dengan suara keras, berharap bahwa kekuatan spiritual yang terkandung dalam doa-doa tersebut bisa mengusir segala bentuk gangguan gaib yang sedang menyerang rumah kami dengan intensitas yang luar biasa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri gasikin iza waqab, min syarrin nafatsati fil uqad, min syarri hasidin iza hasad. Setelah beberapa menit aku membaca doa-doa perlindungan tersebut, gangguan-gangguan aneh itu mulai mereda sedikit, lampu-lampu berhenti berkedip, suara-suara menakutkan mulai menghilang, dan suhu ruangan kembali normal. Namun kami masih merasakan aura negatif yang sangat kuat di sekitar rumah, seolah-olah ada kekuatan jahat yang masih mengintai dan menunggu kesempatan untuk menyerang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, sepertinya doa-doa yang diajarkan Kiai Mukti benar-benar manjur untuk mengusir gangguan gaib, kataku sambil mengusap keringat dingin yang membasahi dahiku. Tapi kita harus tetap waspada karena sepertinya mereka akan terus mencoba menyerang dengan cara yang berbeda-beda. Malam itu kami tidak bisa tidur dengan tenang, bergantian menjaga dan membaca doa-doa perlindungan sambil mengawasi keadaan sekitar rumah, karena merasa bahwa serangan spiritual yang kami alami malam ini hanyalah permulaan dari serangkaian serangan yang mungkin akan terus berlanjut hingga mencapai tujuan jahat mereka. Keesokan harinya, ketika matahari sudah tinggi dan suasana kampung kembali normal dengan aktivitas sehari-hari warga yang biasa, aku memutuskan untuk mengamati rumah Bu Lastri dari kejauhan untuk melihat apakah ada tanda-tanda bahwa dia dan rekannya melakukan ritual jahat semalam. Dan benar saja, di halaman belakang rumahnya terlihat bekas-bekas pembakaran dan taburan abu yang membentuk pola-pola aneh yang jelas merupakan sisa-sisa dari ritual ilmu hitam yang mereka lakukan. Pak Hasan, panggilku kepada tetangga seberang yang kebetulan sedang menyapu halaman rumahnya. Apa kemarin malam Bapak mendengar atau melihat sesuatu yang aneh dari rumah Bu Lastri? Wah, jangan ditanya, Dedi, jawab Pak Hasan sambil menggelengkan kepala dengan ekspresi ngeri. Dari jam 12 malam sampai subuh, dari rumah Bu Lastri tercium bau dupa yang sangat menyengat dan menyeramkan, dan aku juga melihat cahaya-cahaya aneh yang berkedip-kedip di halaman belakang rumahnya, seperti ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak wajar di sana. Selain itu, lanjut Pak Hasan sambil menurunkan suaranya menjadi bisikan, aku juga mendengar suara-suara aneh seperti mantra-mantra atau doa-doa dalam bahasa yang tidak aku pahami. Dan yang paling menakutkan, sesekali terdengar jeritan dan teriakan yang membuat bulu kuduk berdiri, seolah-olah ada makhluk-makhluk halus yang sedang tersiksa atau marah. Informasi dari Pak Hasan semakin memperkuat dugaan kami bahwa Bu Lastri memang sedang melancarkan serangan spiritual yang sangat berbahaya terhadap keluarga kami, dan hal ini membuat kami semakin yakin bahwa perlindungan spiritual yang diberikan Kiai Mukti benar-benar diperlukan dan harus terus diperkuat. Siang harinya, ketika aku sedang istirahat di rumah sebelum berangkat kerja lagi, tiba-tiba Elma berteriak panik dari kamar karena melihat sesuatu yang sangat menakutkan dan tidak masuk akal. Dan ketika aku berlari ke kamar, pemandangan yang kulihat membuat seluruh tubuhku membeku ketakutan dan takjub sekaligus. Di langit-langit kamar Kirana, terlihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak-gerak dengan gerakan yang sangat cepat dan agresif, seolah-olah sedang berusaha menukik ke arah tempat tidur bayi kami.
Namun setiap kali bayangan-bayangan itu mendekat, ada cahaya putih yang memancar dari jimat yang tergantung di atas tempat tidur Kirana, dan cahaya itu seolah-olah menjadi penghalang yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan jahat tersebut. Subhanallah, jimat dari Kiai Mukti benar-benar melindungi Kirana dari serangan gaib, bisikku sambil merasakan campuran takjub dan syukur yang luar biasa. Lihat bagaimana cahaya dari jimat itu mengusir bayangan-bayangan hitam yang berusaha menyerang anak kita. Elma yang awalnya ketakutan, kini menatap pemandangan di hadapan kami dengan perasaan haru dan bersyukur, karena melihat secara langsung bagaimana perlindungan Allah melalui jimat spiritual yang diberikan Kiai Mukti benar-benar bekerja untuk melindungi bayi mungil kami dari serangan kekuatan jahat yang sangat berbahaya. Alhamdulillah, Allah benar-benar melindungi keluarga kita, Mas, kata Elma sambil menangis haru. Meskipun ada orang jahat yang berusaha menyakiti kita, tapi Allah tidak akan membiarkan orang yang tidak bersalah celaka karena kejahatan orang lain. Pertarungan spiritual antara kekuatan perlindungan yang kami miliki dengan serangan ilmu hitam yang dilancarkan Bu Lastri dan rekannya berlangsung selama beberapa hari, dengan intensitas yang semakin meningkat setiap harinya. Namun syukurlah perlindungan spiritual yang kami miliki terbukti lebih kuat dari serangan-serangan jahat tersebut. Namun, pada hari ke-7 setelah serangan spiritual dimulai, terjadi sesuatu yang tidak kami duga sebelumnya. Ketika aku pulang kerja sore itu, aku melihat kerumunan warga di depan rumah Bu Lastri, dan dari percakapan mereka, aku mengetahui bahwa Bu Lastri tiba-tiba sakit parah dengan gejala-gejala yang aneh dan tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Bu Lastri sejak tadi pagi terus menjerit-jerit kesakitan sambil mengigau tidak jelas. Cerita Bu Minah, tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan Bu Lastri, tubuhnya panas dingin, mukanya pucat pasi, dan yang aneh, dia terus-menerus minta maaf pada seseorang yang tidak terlihat, seolah-olah ada yang menghukumnya. Aku ingat pesan Kiai Mukti bahwa orang yang melakukan santet dan ilmu hitam untuk menyakiti orang yang tidak bersalah akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah. Dan sepertinya hal itulah yang sedang terjadi pada Bu Lastri saat ini, di mana semua kejahatan yang dia lakukan berbalik menyerang dirinya sendiri. Kata dokter yang memeriksanya tadi, lanjut Bu Minah, secara medis tidak ada yang salah dengan tubuh Bu Lastri, tapi kondisinya terus memburuk dan dia seperti sedang diliputi ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang mengejar-ngejarnya. Beberapa jam kemudian, kabar yang kami terima dari tetangga-tetangga adalah bahwa Bu Lastri akhirnya pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang sangat lemah dan tidak sadarkan diri. Dan yang menarik, sejak Bu Lastri dibawa ke rumah sakit, semua gangguan spiritual yang kami alami di rumah langsung berhenti total, seolah-olah sumber dari semua serangan jahat itu sudah terputus. Alhamdulillah. Sepertinya Allah sudah memberikan pelajaran kepada Bu Lastri atas perbuatan jahatnya, kata Elma sambil menggendong Kirana yang terlihat lebih ceria dan sehat dari sebelumnya, dan mudah-mudahan setelah ini dia akan sadar dan bertobat dari perbuatan-perbuatan jahatnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari mengalami teror spiritual, kami bisa tidur dengan tenang dan nyenyak, tidak ada lagi gangguan-gangguan aneh, suara-suara menakutkan, atau bayangan-bayangan hitam yang mengancam. Rumah kami kembali terasa hangat dan damai seperti sebelumnya. Mas, aku bersyukur sekali kita bisa melewati cobaan yang berat ini dengan selamat, bisik Elma sambil berbaring di sampingku, dan yang paling penting, Kirana juga tidak kenapa-kenapa meskipun dia yang paling rentan terhadap serangan-serangan gaib itu. Iya, sayang, ini semua berkat perlindungan Allah dan juga bantuan spiritual dari Kiai Mukti, jawabku sambil menggenggam tangan Elma dengan penuh rasa syukur. Cobaan ini juga membuat kita semakin yakin bahwa Allah selalu melindungi orang-orang yang beriman dan tidak akan membiarkan orang jahat menang atas orang yang tidak bersalah. 3 hari setelah Bu Lastri dirawat di rumah sakit, kami mendapat kabar bahwa kondisinya semakin memburuk dan dia terus mengigau meminta maaf sambil menyebut-nyebut nama keluarga kami, seolah-olah ada sesuatu yang memaksanya untuk mengakui semua kesalahan dan kejahatan yang telah dia lakukan kepada keluarga kami.
Pak Hasan yang menjenguk Bu Lastri di rumah sakit menceritakan bahwa dalam keadaan setengah sadar, Bu Lastri terus berkata, "Maafkan aku, Dedi, Elma, aku tidak bermaksud jahat, aku hanya iri melihat kebahagiaan kalian. Maafkan aku sudah melakukan hal yang sangat berdosa, aku takut, mereka mengejar-ngejarku terus." "Siapa yang mengejar-ngejar Bu Lastri?" tanya dokter yang menanganinya. Namun Bu Lastri hanya menjawab dengan igauan yang tidak jelas, "Bayangan-bayangan hitam, mereka marah karena aku gagal, mereka mau menghukum aku, tolong lindungi aku menyesal." Mendengar cerita Pak Hasan, kami merasa kasihan dengan Bu Lastri meskipun dia telah berbuat jahat kepada keluarga kami, karena sebagai orang beriman, kami tidak pernah berharap orang lain celaka atau menderita, meskipun orang itu telah menyakiti kami terlebih dahulu. "Mas, meskipun Bu Lastri sudah berbuat jahat kepada kita, tapi aku merasa kasihan melihat penderitaannya sekarang," kata Elma dengan hati yang penuh belas kasihan. "Bagaimana kalau kita menjenguknya dan memaafkannya? Siapa tahu dengan pengampunan kita, Allah akan mengampuni dosanya dan menyembuhkan penyakitnya." Aku terdiam sejenak mendengar usulan Elma, dalam hati bertanya-tanya apakah yang terbaik untuk kami lakukan dalam situasi seperti ini. Di satu sisi kami adalah korban dari kejahatan Bu Lastri, namun di sisi lain, sebagai manusia yang beriman, kami juga harus bisa memaafkan dan tidak menyimpan dendam. "Kamu benar, sayang," jawabku setelah merenung sejenak. Memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita adalah salah satu ajaran Islam yang paling mulia, dan mungkin inilah yang diinginkan Allah dari cobaan yang kita alami, yaitu untuk menguji seberapa besar keimanan dan kemuliaan hati kita. Keesokan harinya, kami pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Bu Lastri dengan membawa Kirana dalam gendongan, dan ketika kami masuk ke ruang rawatnya, Bu Lastri yang sedang terbaring lemah langsung menangis terseduh-seduh ketika melihat kami datang. "Dedi, Elma, maafkan aku sudah berbuat sangat jahat kepada kalian," kata Bu Lastri dengan suara bergetar dan mata yang penuh penyesalan. "Aku iri melihat kebahagiaan kalian, dan karena kedengkian itu aku sampai melakukan hal-hal yang sangat berdosa. Aku sudah bekerja sama dengan dukun santet untuk menyakiti keluarga kalian." Elma yang mendengar pengakuan Bu Lastri langsung menangis haru, tidak menyangka bahwa Bu Lastri akan mengakui semua kesalahannya dengan jujur dan penuh penyesalan seperti ini, dan hal itu membuat hati kami semakin tergerak untuk memberikan pengampunan yang tulus kepadanya. "Bu Lastri, kami sudah memaafkan semua yang telah Ibu lakukan kepada keluarga kami," kata Elma sambil memegang tangan Bu Lastri yang dingin dan bergetar. "Yang penting sekarang Ibu bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan seperti itu lagi. Tapi yang aku takutkan sekarang," lanjut Bu Lastri sambil menatap kami dengan mata yang penuh ketakutan, "kekuatan jahat yang aku panggil untuk menyerang kalian sekarang berbalik menyerang aku, karena aku gagal melaksanakan tugasku, dan mereka tidak akan berhenti sampai aku benar-benar mati." Mendengar penuturan Bu Lastri yang penuh ketakutan itu, kami menyadari bahwa dunia ilmu hitam memang sangat berbahaya dan penuh risiko, tidak hanya bagi korbannya tapi juga bagi pelakunya sendiri, karena kekuatan jahat tidak pernah loyal kepada siapapun dan akan mengkhianati siapa saja yang bekerja sama dengannya. "Bu Lastri, Ibu harus segera bertobat dan mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh," kataku sambil mengusap tangan Bu Lastri yang semakin dingin, "dan kalau Ibu mau, kami bisa membawa Kiai Mukti ke sini untuk membantu Ibu lepas dari ikatan kekuatan jahat itu." Bu Lastri mengangguk lemah sambil terus menangis, "Tolong, aku mau bertobat, aku mau lepas dari semua ini, aku sudah sangat menyesal dan tidak ingin hidup dalam ketakutan terus-menerus seperti ini." Sore harinya, kami membawa Kiai Mukti ke rumah sakit untuk menemui Bu Lastri, dan ketika Kiai Mukti melihat kondisi Bu Lastri yang sangat lemah dan ketakutan, beliau langsung mengerti bahwa perempuan ini sedang mengalami apa yang disebut balik santet, atau balasan dari kekuatan jahat yang pernah dia gunakan. "Subhanallah, apa yang Ibu alami ini adalah akibat dari perbuatan Ibu sendiri," kata Kiai Mukti dengan nada yang bijaksana namun penuh kasih sayang.
kekuatan jahat yang ibu gunakan untuk menyerang orang lain sekarang berbalik menyerang ibu karena ibu gagal melaksanakan tugas yang diberikan oleh dukun santet itu. Tapi untungnya, lanjut Kiai Mukti sambil mengeluarkan tasbih dan air suci dari tasnya, keluarga yang ibu serang telah memaafkan ibu dengan tulus, dan pengampunan yang tulus itulah yang bisa menjadi kunci untuk memutuskan ikatan kekuatan jahat yang mengikat ibu saat ini. Kiai Mukti kemudian meminta Bu Lastri untuk mengucapkan syahadat dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk tidak pernah lagi terlibat dalam ilmu hitam atau hal-hal yang bertentangan dengan agama. Dan setelah itu beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk membersihkan Bu Lastri dari segala bentuk ikatan spiritual yang jahat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Bu Lastri dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan aku bertobat dari semua perbuatan dosaku. Setelah ritual pembersihan spiritual selesai, kondisi Bu Lastri langsung terlihat lebih baik, wajahnya yang pucat mulai kembali segar, tubuhnya yang menggigil mulai tenang, dan yang paling penting, raut ketakutan di matanya sudah hilang digantikan dengan ketenangan dan kedamaian. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat Allah dan pengampunan yang tulus dari keluarga yang ibu sakiti, ibu sudah terbebas dari ikatan kekuatan jahat itu, kata Kiai Mukti sambil tersenyum penuh kebijaksanaan. Tapi ingat, ibu harus terus beristighfar dan beribadah dengan sungguh-sungguh untuk menebus semua dosa-dosa yang telah ibu lakukan. Seminggu kemudian, Bu Lastri sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit dalam kondisi yang sehat, dan hal pertama yang dia lakukan adalah datang ke rumah kami untuk meminta maaf secara langsung dan berterima kasih atas pengampunan yang telah kami berikan kepadanya. Dedi, Elma, terima kasih sudah mau memaafkan aku meskipun aku sudah berbuat sangat jahat kepada kalian, kata Bu Lastri sambil sujud di depan rumah kami. Aku berjanji akan menjadi tetangga yang baik dan tidak akan pernah lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Bu Lastri, bangkit Bu, jangan seperti itu, kata Elma sambil membantu Bu Lastri untuk berdiri. Yang penting ibu sudah sadar dan bertobat, dan insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa ibu. Sejak hari itu, Bu Lastri benar-benar berubah menjadi sosok yang berbeda. Dia yang dulu pendiam dan jarang bersosialisasi kini menjadi aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di kampung, rajin salat berjamaah di masjid, dan bahkan sering membantu tetangga-tetangga yang membutuhkan bantuan. Alhamdulillah, cobaan yang kita alami ternyata membawa hikmah yang luar biasa, kata Elma sambil menatap Bu Lastri yang sedang bermain dengan Kirana di halaman. Bu Lastri yang dulu jahat dan dengki sekarang menjadi orang yang baik dan suka membantu orang lain. Iya, sayang, ini membuktikan bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar untuk setiap masalah, dan kadang-kadang jalan keluar itu datang dalam bentuk yang tidak pernah kita duga sebelumnya, jawabku sambil merenungkan semua peristiwa yang telah kami lalui dalam beberapa bulan terakhir. 2 tahun telah berlalu sejak peristiwa mengerikan itu terjadi, dan kehidupan keluarga kami kini kembali normal bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kirana tumbuh menjadi anak yang sehat, ceria, dan pintar. Rumah kami yang dulu sering diterpa gangguan gaib kini menjadi tempat yang damai dan penuh berkah. Dan yang paling mengejutkan, Bu Lastri yang dulu menjadi musuh terbesar kami kini menjadi seperti saudara sendiri yang selalu siap membantu dalam suka maupun duka. Setiap hari Jumat setelah salat Jumat, Bu Lastri selalu datang ke rumah kami untuk bermain dengan Kirana sambil menceritakan kisah-kisah inspiratif tentang kebaikan dan kejujuran, dan melalui cerita-cerita itu, dia berusaha menebus semua kesalahan masa lalunya dengan menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi yang lebih muda. Bu Lastri sekarang benar-benar berubah total, ya Mas, kata Elma sambil melihat Bu Lastri yang sedang mengajari Kirana mengaji dengan sabar dan penuh kasih sayang. Dari yang dulu jahat dan dengki sekarang menjadi orang yang paling baik dan religius di kampung ini. Itu yang namanya hidayah, sayang, jawabku sambil tersenyum melihat pemandangan haru di depan kami. Allah bisa mengubah hati seseorang yang paling jahat sekalipun menjadi baik, asalkan orang itu mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan ada orang-orang baik yang mau memaafkan kesalahannya.
Kiai Mukti yang masih sering kami kunjungi untuk berkonsultasi dan belajar agama, selalu mengingatkan kami bahwa cobaan yang kami alami dulu adalah bentuk ujian Allah untuk menguji keimanan kami sekaligus jalan untuk mengubah hati Bu Lastri yang telah tersesat ke jalan yang benar. Kalian harus bersyukur, anak-anakku, kata Kiai Mukti dalam salah satu kunjungan kami, karena melalui cobaan yang kalian alami, Allah tidak hanya menyelamatkan keluarga kalian dari gangguan gaib, tapi juga menyelamatkan jiwa Bu Lastri dari kesesatan dan dosa-dosa besar yang bisa membuatnya celaka di akhirat nanti. Kirana yang sekarang sudah berusia 2 tahun lebih, tumbuh menjadi anak yang sangat dekat dengan Bu Lastri. Dia bahkan sering memanggilnya Nenek Lastri, dan selalu excited ketika Bu Lastri datang berkunjung, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di antara keluarga kami dulu. "Papa, Nenek Lastri sudah datang," teriak Kirana dengan gembira setiap kali melihat Bu Lastri datang, dan pemandangan itu selalu membuat hati kami hangat dan bersyukur melihat bagaimana Allah telah mengubah segalanya menjadi indah dan penuh berkah. Dalam hati, kami sering merenungkan pelajaran besar yang kami dapatkan dari pengalaman menakutkan itu, bahwa kejahatan apapun yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti orang yang tidak bersalah pasti akan mendapat balasan yang setimpal, bahwa kekuatan keimanan dan doa jauh lebih kuat dari segala bentuk ilmu hitam dan santet, bahwa memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita adalah salah satu jalan untuk mendapatkan berkah dan ridha Allah, dan bahwa tidak ada hati yang terlalu jahat untuk diubah oleh Allah asalkan ada kemauan untuk bertobat dan orang-orang baik yang mau memberikan kesempatan kedua. Alhamdulillahirabbil alamin, bisik kami setiap malam sebelum tidur, terima kasih ya Allah, Engkau telah menunjukkan keagungan dan kebijaksanaan-Mu melalui cobaan yang kami alami. Dan Engkau telah mengubah musuh menjadi saudara, mengubah ketakutan menjadi ketenangan, dan mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan yang berlipat ganda. Sampai saat ini, jimat dan tasbih pemberian Kiai Mukti masih kami simpan dengan baik sebagai pengingat akan perlindungan Allah yang selalu menyertai orang-orang beriman, dan setiap kali melihat benda-benda spiritual itu, kami teringat akan pesan Kiai Mukti bahwa senjata terkuat untuk menghadapi segala bentuk kejahatan adalah iman yang kuat, doa yang tulus, dan hati yang selalu bersih dari dendam dan kebencian. Kirana yang kini sudah mulai bisa berbicara dengan lancar, sering bertanya tentang waktu yang gelap ketika dia masih bayi, dan kami selalu menjawab dengan kata-kata sederhana bahwa dulu ada orang jahat yang ingin menyakiti keluarga kami. Tapi Allah melindungi kami dan akhirnya orang jahat itu menjadi baik dan menyayangi kami. Papa, Mama, kenapa Nenek Lastri dulu jahat tapi sekarang baik? Tanya Kirana dengan polosnya, dan pertanyaan itu selalu membuat kami tersenyum sambil menjelaskan bahwa setiap orang bisa berubah menjadi baik kalau dia mau bertobat dan minta maaf atas kesalahannya. Melihat perkembangan Kirana yang sehat dan cerdas, serta hubungan harmonis yang terjalin antara keluarga kami dengan Bu Lastri, kami semakin yakin bahwa setiap cobaan yang Allah berikan kepada hambanya pasti ada hikmah dan kebaikan di baliknya, meskipun pada saat mengalaminya, kita mungkin tidak bisa melihat hikmah tersebut dengan jelas. Semoga pengalaman ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk anak-anak kita kelak, kata Elma sambil mengelus perut yang mulai membesar karena kami sedang menanti kelahiran anak kedua, bahwa dalam hidup ini, kebaikan selalu akan mengalahkan kejahatan, dan cinta serta pengampunan selalu lebih kuat dari kebencian dan dendam. Dan setiap kali matahari terbenam di ufuk barat kampung kecil kami, ketika udara sore mulai sejuk dan terdengar azan maghrib dari masjid terdekat, kami selalu berkumpul di halaman rumah bersama Bu Lastri dan Kirana untuk berdoa bersama-sama, bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan, dan memohon agar keharmonisan yang telah terjalin ini bisa terus berlangsung hingga akhir hayat kami semua. Inilah kisah nyata tentang bagaimana keluarga kecil kami selamat dari santet tetangga yang iri, bukan karena kekuatan duniawi atau balasan kejahatan dengan kejahatan, melainkan karena kekuatan iman, doa, pengampunan, dan kasih sayang yang tulus, yang pada akhirnya tidak hanya menyelamatkan kami dari bahaya tapi juga mengubah musuh menjadi saudara dan menghadirkan kedamaian serta keberkahan yang berlimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami.
Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.